Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala kitabahul mubin ala rasulih Muhammadinil amin. Syaraha bihi sudur wa amana bihil quluba minal khawfi illa man ghadabahu azza wa jalla. Wa nawwara bihi basairis salihin wal arifin wa ja'alahu hidayatan lil alamin. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون الحاضرات رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil. Hadratul kiram muhtaram saya hormati pada kami serta jajaran para sahabat-sahabat para hujjah seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat qudrah iradah serta limpahan karunia-Nya, kita pada kesempatan pagi hari ini masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita diantaranya yakni sholat subuh secara berjamaah, juga dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Faduq Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita dalam masalah tafsir ya. Yang sebelumnya kita baca terlebih dahulu Surat Al-Baqarah ayat 39. Surat Al-Baqarah ayat 39. Kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. Hum fiha khalidun. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Alladzi an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru walladzina wawu kemarin mahorijnya syafatain ya. Wawu itu perpaduan antara bibir atas dan bibir bawah. Wawu, ba, mim, ya, 3. Wal alif lam samsiah. Setelah alif lam ada salah satu huruf samsiah yaitu za. Walladzi la, kalau la mahorinya di ujung lidah dengan langit-langit di bawahnya itu. Ujung lidah wassalam itu la, li, lu, bal itu ya. La, li, lu, bal. Jadi ke bawah ya, dengan langit-langit di bawahnya, dia di bawah. Walladzi, za, zi,
zu bal itu masih ujung lidah nanti bertemu dengan ujung gigi seri yang atas. Ya, bertemu dengan gigi seri atas. Za, zi, zu, bal. Was, bukan dadidu ya. Itu beda. Beda dengan dal. Za, zi, zu, bukan jajiju, bukan walaji. Ya, bukan walaji. Wallazi, lazi, wallazi mad asli atau mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat. Nanti makhrajnya di mana? Kalau mad nanti masuknya ke al-jauf, itu ya, ke rongga mulut, al-jauf. Wallazi panjangnya 2 harokat, awas ya, jangan terlalu panjang, jangan dipendekin. Wallazina, nah kalau nun ini bergeser ke bawah sedikit dari mahraj lam. Tadi mahraj lam di mana? Di ujung lidah dengan langit-langit di bawahnya. Ini bergeser ke bawah sedikit dari mahraj lam, sama dengan langit-langit di bawahnya. Na tuh, na tadi la, li, lu, bal. Ini ke bawah sedikit. Na, ni, nu, ban. Na, ni, nu, ban. Gitu ya. Na, ni, nu. Walladzina kafaru ka. Nah ini kaf. Ini di pangkal lidah atau bahasanya di aqsal lisan, ya. Jadi di pangkal lidah ke depan sedikit dari mahraj qaf, itu ya. Jadi lebih depan sedikit dari mahraj qaf. Jadi paling jauh pangkal lidahnya itu adalah qaf, qadiku. Nanti depan sedikit dari mahraj qaf, ka, ki, ku, bak, ya, bak, betul. Nanti bedain, karena suka terjadi kekeliruan membaca kaf dan qaf, gitu ya. Tuh, kebanyakan yang sering kita baca qul huwallahu ahad, sering kita baca qul huwallahu ahad. Awas, maknanya jauh, ya. Qul, kalau qul katakanlah, kalau qul makan, mangan siro. Dah. Kaf, fa, kalau fa fa, ya. Kalau fa di bibir bawah, bagian tengah, bibir di bibir bawah bagian tengah dengan ujung gigi atas, gitu ya. Bibir bawah dengan tengah-tengahnya, jadi di tengah-tengah, bibir bawah di tengah-tengah, nanti bertemunya dengan ujung gigi atas. Fa, ya. Fa, aduh susah banget ya. Ya kalau ngaji di benar-benar mah susahnya. Fa, fi, fu, baf, itu bukan pak, itu kan bukan pak pipu, tapi fa, fi, fu. Kafaru, ru, itu mad panjang 2 harokat. Wa kadzabu bi ayatina, sedikit-sedikit aja. Itu ya tadi wawu, lam, dzal, nun, kaf sama fa. Nih, mudah-mudahan sedikit-sedikit kita hafal, paham bahwa ternyata letak makhraj daripada huruf itu berbeda-beda, itu ya.
Kita sekarang baca tafsirnya. Tafsir Munir. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru. Tafsirannya ay bi rusulinal mursalati ilaihi. Walladzina kafaru, adapun orang-orang kafir. Adapun orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya, ya, birusulina, kepada utusan-utusan kami, ini kata Allah. Jadi walladzina kafaru di sini adalah orang-orang yang tidak mempercayai Rasul. Birusulina al-mursala, yang diutus ilaihim kepada mereka. Jadi orang-orang yang tidak mempercayai, yang tidak meyakini kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diutus kepada mereka. Wa kadzabu bi ayatina, dan orang-orang yang mendustakan, ya, bi ayatina, kepada ayat-ayat kami itu. Al-munazzala alaihim, yang diturunkan kepada mereka. Ya. Jadi orang-orang yang tidak percaya kepada utusan-utusan kami yang diutus kepada mereka dan membohongkan atau mendustakan kepada ayat-ayat kami yang diturunkan kepada mereka. Alaihim sawaun kanu minal insi aw minal jin. Baik, awas, orang yang kufur itu, orang yang tidak percaya, orang yang mendustakan itu, baik golongan manusia ataupun jin. Awas, ini ya. Jadi yang terkena taklif itu manusia atau jin. Makanya ada jin Islam, ada juga jin kafir. Sama dengan manusia, ada manusia yang beragama Islam, ada juga yang kafir gitu, yang tidak beragama Islam. Ulaika, nah, ashabun nar, ulaika ay al-mausuf, orang-orang yang memiliki sifat tadi apa? Satu, sifat kufur terhadap Rasul. Kedua, orang-orang yang mendustakan, sifatnya mendustakan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ashabun nar, mereka yang memiliki sifat seperti itu adalah ashabun nar, ahli neraka. Dia yang tidak percaya kepada Rasul, yang tidak percaya kepada kitab-kitab Allah atau ayat-ayat Allah, itu termasuk ashabun nar. Masyaallah. Ay ahlun nar, ahli neraka. Wa mulazimuha, dan yang orang tidak akan terlepas daripada neraka. Mulazam itu ay adamul infikaku anhu anha, yang tidak pernah lepas, yang tidak pernah copot daripada neraka, nempel terus, dia terus menerus dalam neraka. Bihaitsu la yufariqu, nah itu dalam haisiah mereka semuanya tidak pernah akan berpisah daripada neraka. Ashabun nar gitu, dia nempel terus, ahli nar, insyaallah. Makanya kalau orang mukmin yang mujrim, yang punya dosa maksiat, yang dirisa, itu bukan ahli nar. Dia kenapa? Karena nanti suatu saat ketika dosanya sudah habis, dia sudah masa siksaannya habis, nanti diangkat lagi. Yang disebut ahli nar itu adalah yang tidak pernah akan lepas keluar daripada neraka. Hum fiha khalidun. Tuh, hum, mereka. Maksudnya, siapa mereka itu? Orang-orang yang kufur, tidak percaya kepada para rasul, dan juga orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Hum fiha khalid, hum khaliduna finnar. Mereka adalah orang-orang yang kekal abadi selama-lamanya finnar, di dalam neraka. Nauzubillah summa na'udzubillah. Maka untung kita diberi iman itu adalah satu keuntungan, maka namanya nikmat yang terbesar
nikmat iman dan Islam. Insyaallah. Makanya pertahankan keimanan kita, pertahankan keislaman kita. Kenapa? Karena itu nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya bodoh kalau orang yang tidak beriman, sungguh bodoh dan sungguh celakalah orang-orang yang kafir. Aida imuna la yakhrujuna minha wa la yamutuna fiha, masyaallah. Maksud khalidun itu adalah langgeng, maksudnya tidak akan pernah keluar tuh dari neraka dan tidak pernah akan mati di dalamnya. Masya Allah, keluar kagak bisa, mati enggak gitu. Disiksa selama-lamanya. Nauzubillah, sumana. Ngeri Pak ya, ngeri ya Allah. Dia ngeri ya, insya Allah. Kebayanginnya api dunia saja ya, yang itu masih kembangnya sebetulnya. Kalau dibandingkan dengan api neraka itu baru asapnya itu kembangnya gitu. Itu segitu panasnya Pak. Insya Allah. Kagak bayang benar-benar api itu ya. Insyaallah, makanya harus benar-benar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan apa? Kemaksiatan. Awas itu, jangan sampai kita berbuat maksiat. Sayangi diri kita. Sayangi diri kita. Sayangi diri kita, jangan sampai kita nanti masuk ke dalam neraka. Ya Bani Israil, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Siapa Bani Israel itu? Ya auladu Yakub, yaitu anak-anak Nabi Yakub. Ya Bani Israel. Wa hadha hitabun ma'al jama'atil yahud alladzina kanu bil Madinah min auladi Yakub alaihi salam di ayami Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ya Bani Israel ini adalah hitaban ma'al jamaah, disertai dengan jamaah itu golongan yang sangat banyak. Itu ya. Jadi banyak sekali ya Bani Israel semuanya. Yaitu orang-orang Yahudi yang tinggal bil Madinah, di Madinah. Tuh. Min auladi Yakub, dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam, fi ayami Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di hari-hari masa kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu zaman Rasul itu banyak orang-orang ya Yahudi, makanya tidak aneh orang Yahudi itu sampai sekarang. Dulu juga ada. Udhkuru, nah ini ya. Udhkuru ni'mati. Tuh, ini kata Allah ya. Udhkuru ni'mati, ingatlah kamu kepada nikmat-nikmatku, ini kata Allah. Nikmat yang mana? Allati an'amtu alaikum, yang telah aku berikan kepadamu. Ai ala abaikum. Maksudnya atas nenek moyangmu dulu, gitu ya. Pada zaman dulu Nabi Musa, minal inja'i min Fir'aun tuh. Itu nikmat ini apa diantaranya? Diselamatkan tuh dari Fir'aun dan bala tentaranya. Kenapa? Karena pada masa itu terpojok ya, Nabi Musa beserta kaumnya Bani Israel itu terpojok gitu, depan laut, belakang bala tentara si Fir'aun itu. Insyaallah itu ya 270.000 pasukan, semuanya berkuda, gagah-gagah Pak. Insyaallah itu terpojok, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa falqil bahr. Nah, kenikmatan yang lainnya disebutkan di sini wa falqil bahr, dan terbelahnya lautan menjadi jalan. Tuh, dibelah ya. Jadi dikatakan bahwa laut itu bisa terbelah dengan mujizatnya Nabi Musa alaihi salam. Dengan Allah menyuruh Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Padahal waktu itu Nabi Musa kagak tahu ya. Cuma
beliau itu nganut sama perintah Allah gitu, bahwa harus memukulkan tongkat ke laut. Beliau tidak tahu apa yang akan terjadi sebenarnya gitu. Ya Allah, dengan mujizat atas perintah Allah, dengan izin Allah, beliau pukulkan tongkatnya ke laut sampai terbelah itu, insyaallah. Nah, itu diselamatkan. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada itu berarti udah habis ya. Bani Israel, orang Yahudi habis tuh. Itu kalau tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tadlilul ghamma fitih. Dan juga di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang Bani Israel adalah wa tadlilil ghamam, dinaungi oleh awan itu ya, masya Allah. Itu kaum diikutin awan gitu, diteduh dia di bawah awan. Di mana fitih, ketika waktu itu diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, fitih di dalam jurang tih namanya ya, di jurang tih. Kemudian diberikan inzalul manna wassalwa fihi. Ketika di dalam jurang tih itu Allah berikan nikmat lagi, apa? Inzalul manna wassalwa. Allah berikan madu, makanan. Jadi setiap hari itu makanan, dikasih makanan. Makanannya berupa madu ya, manna itu. Madu yang menetes dari atas itu. Ya, manna wasalwa. Nah, ala wasalwa itu sejenis burung puyuh. Jadi dikatakan di sini dalam tafsir ini adalah jenis burung yang hidupnya di bawah. Jadi terbangnya tidak terbang bebas ke atas, tetapi yang di bawah gitu. Itu ya, burungnya burung puyuh lah bahasa kita mah ya. Terus burung puyuh ini di antara khasiatnya, Pak, ini buat talinul qalb. Dia di antaranya buat melembutkan hati. Gitu ya, di antaranya itu. Sekali-kali lah, seminggu sekali ya. Sebulan sekali beli gitu, goreng burung puyuh gitu. Ada ya? Tapi kecil ya. Kecil. Nah, kecil. Itu ada tuh burung puyuh namanya tuh. Beli tuh sekali-sekali. Katanya khasiatnya, ini dalam kitab ini bukan kata saya. Dalam kitab ini dikatakan bahwa itu khasiatnya, makan burung puyuh itu hati itu jadi lembut. Di antaranya itu. Tuh, jadi diberikan manna was salwa itu, masya Allah, madu dan juga burung puyuh. Wa itul hajar alladzi kana karusirajul. Kemudian nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang Bani Israel pada waktu itu, Allah kasihkan satu batu ya, seukuran ra'sul rajul, kepala laki-laki, seorang laki-laki. Jadi seukuran kepala laki-laki batu. Itu ya, terus dikatakan bahwa itu tuh 4 ya. 4 muka. Itu ada 4 mukanya. Si batu itu ada 4 mukanya. Terus setiap mukanya itu nanti mengocorkan mata airnya itu 3. Tuh, jadi semuanya ada 12. Gitu ya, 12 mata air nanti yang ngocor daripada si batu tersebut. Tuh. Nanti setiap kaum Bani Israel itu ada farikon. Jadi bergolongan-golongan itu ada 12 golongan nanti. Setiapnya itu 1 mata air. Tuh. Jadi yasqihim masya'u. Jadi mereka bisa meminum sekeinginan mereka gitunya. Mata aradu, ketika mereka menginginkannya bisa minum itu ya sepuasnya, masya Allah. Kemudian di antara nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang Bani Israel, ta'ul umud minan nur, yaitu Allah kasih ketika pada waktu itu terjadi kegelapan yang sangat gelap, Allah kasihkan umud. Jadi diibaratkan seperti tiang tapi min nur, dari cahaya. Jadi tiang-tiang itu diibarat seperti tiang tapi dari
dari cahaya, sehingga liyudi'a lahum billail, sehingga pada waktu malam yang sangat gelap mereka bisa melihat keadaan di sekitarnya gitu. Insyaallah itu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah. Wasiyabuhum la tabla wa ja'alahumul anbiya mulukan ba'da an kanu abidan lil kibt. Terus di antara nikmat lain yang Allah berikan kepada orang-orang Bani Israel, ya Allah jadikan banyak para nabi dari golongan Bani Israel, wa mulukan, dan juga raja. Bukan hanya nabi, ya, ternyata banyak juga raja-raja dari Bani Israel. Itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang paling besar lagi adalah inzalul kutubil azimah, yaitu diberikannya kitab apa? Yaitu kitab Taurat. Itu ya, kitab Taurat. Makanya di sini aki bisukritilkan nikmat, gitu ya. Udhkuru nikmatillati an'amtu alaikum, itu maksudnya akimu bisukritikal nikmat. Jadi laksanakanlah tuh dengan sebab dia bersyukur kepada nikmat-nikmat tersebut tuh. Jadi disuruh apa? Disuruh bersyukur. Wa aufu bi'ahdi, dan penuhilah janji-janjimu kepadaku. Tuh. Jadi dulu orang-orang Bani Israel sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aufu bima amartukum bihi minat ta'at wa nahaitukum anhu minal ma'asi. Apa perjanjian itu? Yaitu mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga menjauhi larangan-larangan Allah, diantaranya perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, di antara nih janjinya orang-orang Bani Israel kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minal wafa'i bil amr al-imanu bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah berjanji bahwa nanti mereka akan beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenyataannya tidak. Itu ya, mereka tidak percaya sama sekali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu janjinya orang-orang Israel. Ufi bi'ahdikum ay arda ankum wa adkhilukumul jannah. Tuh. Kalau kamu semuanya memenuhi janji yang telah engkau janjikan kepadaku, nanti Allah ufi bi'ahdikum, aku kata Allah akan penuhi janjiku kepadamu. Yaitu apa? Wadkhilukumul jannah, akan aku masukkan nanti ke dalam surgaku. Gitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya kalau apa? Kalau orang-orang Bani Israel itu memenuhi janji mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyaya farhabun. Nah, kalau hanya kepadaku, iya itu ya, farhabun, kamu semuanya takut itu. Jadi bima ta'tuna wa tatrukuna, dalam hal-hal yang telah engkau lakukan dan juga dalam semua hal yang telah engkau tinggalkan. Makanya disimpannya ini maf'ul dulu, iya ya farhabun itu. Jadi penghususan, pentahsisan. Ini qasar disebutnya ya. Kalau dalam ilmu ma'ani sebutnya qasar atau al-hasr. Penghususan, takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Takut kamu itu harus hanya kepadaku, ini kata Allah. Wa'lam anna kullaman kana khawfuhu fid dunya asyaddu kana amanu yaumil qiyamah aksaru. Ketahuilah oleh kamu, sesungguhnya setiap orang yang dimana khawfuhu, takutnya, fid dunya, ketika di dunia, asyaddu, lebih gitunya, kana amanu yaumil qiyamah aksaru, maka nanti dia akan mendapatkan keamanan yang lebih banyak lagi.
Gitu ya. Kalau kita banyak takut kepada Allah ketika di dunia, maka jaminan keamanan kita di yaumul qiyamah nanti akan lebih banyak. Itu wabil aks dan sebaliknya. Jadi kalau dibalikkan di mafhum mukhalafah, bagaimana kalau kita memiliki rasa takut kepada Allahnya itu lebih sedikit? Berarti nanti ketidakamanan kita di yaumul akhir lebih banyak. Insyaallah. Makanya harus lebih banyak kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Mudah-mudahan manfaatnya sedikit-sedikit, mudah-mudahan manfaatnya nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan kasih sayangnya, perlindungannya, keberkahannya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, mudah-mudahan menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga mudah-mudahan anak-anak kita, generasi-generasi penerus kita diberkahkan Allah, dijadikan anak-anak dan generasi penerus yang saleh dan salehah. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Persangkutan-persangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan-kesulitan kita hadapi, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, ketawakalan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala